Ya, halo, selamat datang kembali di video saya. Salam bikers. Ya, dibahas kali ini untuk membahas tentang motor yang olinya tiba-tiba habis ya. Masih dari kalian banyak yang mengalami ketika mengganti oli, kok tiba-tiba diberitahu sama orang bengkel, Pak oli atau Bu, olinya kok habis ini, tinggal sedikit atau sudah sat. Nah, penyebabnya biasanya itu bukan karena oli itu menguap ya, tapi yang disebabkan oli bisa sampai habis seperti itu biasanya karena klepnya bocor, atau yang paling sering itu diakibatkan oleh seher atau ring piston, seher atau piston atau ring piston itu sudah mulai baret, dan dinding-dinding di ruang pistonnya itu juga sudah baret. Ketika sudah baret berarti ada kebocoran, yang oli seharusnya di tempatnya masuk ke ruang bakar, terbakar oleh sistem pembakaran di ruang pembakaran. Nah, jika seperti itu biasanya ditandai juga dengan di knalpot keluar asap putih seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Ya, bisa dengan menghubungi orang bengkel yang terpercaya. Bilang saja, Mas, ini tolong diganti dicari tahu, bisa untuk ganti sehernya atau untuk di skur klepnya lagi agar tidak bocor. Nah, dari situ nanti orang bengkel bisa mengganti itu jadi lebih baik. Nah, ketika nanti sudah diganti, jangan pernah sampai kelupaan ya. Biasanya itu terjadi karena banyak orang kelupaan pakai karena mungkin ke konsentrasi untuk kerja, jadi kelupaan untuk mengganti oli. Ya, oli memang jarang untuk kalau masih baru, motor masih baru itu untuk habis tuh terus jarang ya, karena kondisi masih presisi semua. Tapi ketika motor sudah lama, biasanya itu sudah mulai aus. Nah, kita kan tidak tahu ausnya seperti gimana. Nah, ketika sudah mulai aus, nah oli biasanya mulai ngerembes. Nah, sekali kehabisan, dua kali kehabisan, makin lama makin parah gitu. Jadi kalau sudah semakin parah, biasanya knalpot itu mesti mengeluarkan asap putih dan suara mesin akan kasar sekali. Nah, terus bagaimana cara menanggulanginya biar tidak seperti itu? Ya, itu dengan cara kita harus rutin mengganti oli ya. Jangan sampai oli keburu habis baru diganti, baru sadar. Nah, itu udah terlambat ya, pasti udah rusak gitu, udah barat. Nah, terus bagaimana kita tahunya untuk mengganti oli? Nah, penggantian oli itu jangan pernah melihat dari waktu ya, bulan. Biasanya banyak yang secara umum, wah ini belum 1 bulan Mas, baru kemarin Mas gantilah. Baru kemarinnya gimana? Kalau kemarinnya baru 1 minggu tapi perjalannya udah dari Jakarta ke Bali, balik lagi, bolak-balik ya karuan. Kilometernya yang harus dilihat, bukan dari bulannya atau harinya, tapi kilometernya. Nah, terus bagaimana cara melihat kilometernya? Nah, cara melihat kilometer itu ada di speedometer. Semua motor masih ada speedometernya, dan dilihat di odometer. Odometer itu speedometer yang ada tengahnya ada kayak angka yang berjalan. Nah, itu namanya odometer. Itu yang menunjukkan total jarak yang sudah ditempuh motor Anda. Jadi di situ lihatnya. Jadi ketika pergantian oli dicatat kilometer ganti olinya itu di kilometer berapa. Misal di kilometer 10.000 dicatat kilometer 10.000, ditulis
Nah nanti pergantian berikutnya ditambahkan 1.500, jadi 10.000, jadi 11.500 baru ganti oli. Kemudian kok 1.500 ya, rata-rata oli yang di harga 50.000 kurang lebih segitu, itu maksimal kilometer adalah 2.000. Jangan sampai nunggu 2.000, tapi gantinya 1.500 dulu. Itu jika motor Anda berusia dari 0 sampai 1 tahun. Kenapa saya bilang gitu, nggak bisa dibilang ya, tapi biasanya rata-rata 0 sampai 1 tahun itu motor masih kondisi yang baik lah. Nah kalau lebih dari itu, kenapa ya, namanya bahan besi itu mesti ada masa ausnya atau masa tuanya ya. Nah ketika udah masa yang udah lama, itu mesti lebih mudah atau lebih rentan rusak atau baret pistonnya atau besinya itu. Apalagi motor-motor sekarang yang berjenis dihasil atau aluminium forged itu lebih rawan baret ya. Yang jadi kalau ganti seher ya harus ganti sehernya satu paket dengan blok mesin sehernya itu gitu ya. Semoga dari ini lebih mudeng ya. Jadi untuk pergantian oli jangan sampai terlambat, atau lihatlah dari kilometer motor Anda. Nah terus untuk olinya gimana ya, kan katanya yang sekarang beredar tuh oli palsu ya, apa itu berpengaruh? Oh ya, untuk oli palsu atau tidak itu sangat berpengaruh. Gini, jadi sebenarnya kalau kita mau membedakan mana oli asli dan mana oli palsu, untuk sekarang itu bisa dibilang sangat sulit sekali ya. Karena apa? Untuk kemasan luarnya itu udah sulit sekali untuk dibedakan, karena udah cetakan sekarang tuh udah bagus-bagus sekali. Jadi terus terang itu susah sekali, nggak mungkin kita membandingkan persekian, misalnya tutupnya kasar, tutupnya tidak, atau cetakannya gini lah, angkanya seperti inilah, nggak mungkin kan. Kita beli barang, beli oli, terus ke penjualnya, Pak saya lihat dulu Pak, ini kemasannya gini, mau sampai kapan gitu kita belinya gitu. Malah yang terjadi malah penjualnya tersinggung, malah diusir ya. Nah jadi kalau masalah oli ori atau tidak itu gini ya, saya sudah pernah bertanya sama penjual oli yang ya penjual oli itu menceritakan proses untuk oli palsu sama enggak. Jadi gini, kalau oli asli itu emang dari produsennya yang itu emang benar-benar, misalkan kalau dari MPI kan ada yang dari JX Nippon dan satu lagi dari Idemitsu, yaitu memang dari pabrikan olinya diambil dari sana. Nah tapi kalau oli palsu itu ada beberapa kategori. Ada yang palsunya yang pakai oli bekas disaring, ya itu yang paling bahaya. Tapi ada juga yang mereka beli oli trim-triman, satu trim itu dari merek tertentu, mereka buka itu dan diisikan ke botol-botol kayak gitu. Itu masih mending, karena itu oli benar yang cuma diisikan aja ke botol. Nah yang bahaya itu ada pakai oli bekas yang disaring. Biasanya kalau oli bekas itu oli yang bekas oli yang udah tap-tapan dari motor itu, yang dari motor itu terus disaring, atau oli bekas trafo. Nah terus membedakannya gimana Pak? Ini bedanya oli bekas yang disaring sama lain. Nah di tiap botol oli itu di sampingnya ada pengukur ketinggian oli, biasanya warnanya bening. Nah seperti itu. Nah di situ Anda bisa pakai senter, disorot bawahnya seperti ini. Nah dilihat aja, kalau di bawahnya ada endapan hitam seperti ampas hitam, itu fix dipastikan itu oli palsu. Dan itu oli palsu yang sangat berbahaya, karena apa? Endapan itu bikin dinding seher itu baret gitu. Dan oli trafo dan atau oli yang bekas itu membuat mesin Anda itu cepat sekali panas. Jadi panasnya tuh kok biasanya, apalagi kalau pakai motor cowok ya, itu kerasa sekali. Biasanya kita masih bisa mentolerir panasnya di kaki, ini kok nggak bisa lah, itu udah pasti oli palsu.
Nah, ketika kalian mengalami itu, cepatlah ganti oriender, itu lebih baik ya. Saya kira untuk sekian, mungkin bisa mudeng dan bisa berguna. Terima kasih.